Masih memiliki akal yang sehat, masih bisa berpikir secara logis, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain. Suatu hal yang wajar, yang sesuai dengan realitas sosial yang ada dan tidak menyimpang juga dengan kultur ataupun norma-norma di lingkungan sosial. Seseorang yang bisa melakukan hal-hal tanpa perlu bantuan alat atau bantuan hal lain gitu. Suatu hal yang udah jadi kebiasaan buat orang-orang tertentu. Jadi tiap orang mereka normalnya standarnya beda-beda. Apa yang pertama kali kamu pikirkan saat mendengar kata normal? Normal adalah saat kita bisa bicara, bisa melihat, bisa berlari, mampu mendengar, sempurna secara fisik dan mental, serta dapat melakukan apapun tanpa alat bantu. Ini adalah definisi normal yang pasti akan muncul di benak sebagian besar orang saat mendapatkan pertanyaan tersebut. Sementara itu, World Health Organization memberikan definisi bahwa normal adalah keadaan di mana seseorang yang sempurna secara fisik, mental, dan sosialnya tidak mengidap penyakit dan kelemahan-kelemahan tertentu. Definisi yang dikemukakan oleh World Health Organization ini seringkali diartikan dalam lingkup yang sempit. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat menjadi menggolongkan banyak orang. Sampai saat ini, definisi mengenai normal yang dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah definisi yang masih terikat dengan konsep mayoritas dan minoritas. Kamu akan dianggap normal jika sama seperti sebagian besar orang, jika kamu mampu melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Konsep sosial yang sudah berlaku sejak puluhan tahun ini jelas sulit untuk diabaikan, dan tanpa sadar dalam penggolongan ini menciptakan perbedaan perilaku untuk saling berinteraksi. Akibat dari sempitnya pemahaman mengenai konstruksi normal dalam kehidupan sosial, tak jarang beberapa bagian masyarakat dapat dengan mudah memandang rendah golongan lain yang dianggap tidak normal atau berbeda. Difabel adalah salah satu golongan yang sering mendapatkan label tidak normal atau berbeda dari masyarakat dan membuat mereka mendapatkan perlakuan yang jelas berbeda, terutama karena mereka sering dianggap lemah dan tak cukup mampu untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang sebagian besar masyarakat di lingkungannya. Perbedaan yang mereka rasakan muncul seiring waktu sebagai diskriminasi yang dapat berbentuk verbal maupun nonverbal dan mampu membuat mereka tidak nyaman atau bahkan menyakiti hati mereka. Kami juga menghubungi Maria Wirastari, psikolog sekaligus dosen Universitas Atmajaya, dan founder dari Yayasan Maria Special Kids untuk mengetahui apa definisi normal dari sisi psikologi. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong normal ini sesuatu yang sulit ya. Normal kan kita biasanya melihat sesuatu atau seseorang tuh yang seperti pada umumnya gitu. Jadi yang umum yang pada umumnya seperti apa sih gitu. Terus sering kita sebut normal, tapi sebenarnya saya sendiri kurang setuju ya dan kurang suka gitu karena kalau ada normal terus abnormal gitu kan lawannya. Sementara kita kan nggak bisa bilang orang-orang atau sesuatu atau situasi yang tidak pada umumnya itu selalu abnormal gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya itu satu framework yang kalau menurut saya pribadi perlu diubah justru ya dengan kata normal nggak normal itu, non normal dan abnormal itu gitu. Karena memang ketika sesuatu yang tidak biasa itu kita lihat dari angle yang berbeda, itu bisa jadi hal yang diterima dan biasa aja gitu. Kan biasanya kita suka bilang, "Oh, orang dengan gangguan jiwa abnormal," gitu, karena dia orang pada umumnya nggak punya gangguan jiwa gitu, sedangkan ini sedikit nih yang punya gitu. Padahal, sebetulnya kalau kita lihat dari angle yang lain, gangguan jiwa kan nggak seabnormal itu juga dan orang-orang yang sekarang dibilang normal tuh anytime bisa tiba-tiba ngalamin gangguan jiwa terus jadi abnormal juga gitu. Jadi itu kayak sebenarnya nggak apa ya, kurang tepat sih untuk kita masih pakai normal abnormal apalagi kalau kita bicara tentang orang gitu. Kali ini, saya akan mengajak kamu untuk bertemu dengan teman-teman saya. Mereka yang mungkin tidak pernah kalian temui secara langsung dan mereka yang dianggap berbeda. Kita akan berangkat dari Universitas Multimedia Nusantara. Perjalanan ini akan berakhir di Ulaka Penca, sekolah luar biasa
yang menjadi rumah dan ramah kepada teman-teman saya. Aku lahirnya di Jakarta, April 21, 2005. Nama saya Aldo Alamsa Rahab, umur saya 18. Saya kelas SMP kelas 8 2. Saya di Jawa saya bulan Desember. Nama saya Muhammad Andiansyah Jiadatullah. Saya kelas workshop Ulaka. Saya di sini main alat musik drum. Umurnya 21 tahun. Lahirnya di Prima Yadika, Bu. Memasak bukanlah hal yang mudah. Kami melakukan survei kualitatif dengan bertanya kepada kalangan millennials dan Gen Z tentang kemampuan memasak, dan sebagian besar menjawab bahwa memasak adalah hal yang sulit, ribet, atau membutuhkan keterampilan lebih. Namun, bukan berarti teman-teman difabel kita tidak bisa melakukannya. Di Ulaka, terdapat ruang kelas yang disebut sebagai ruang tatap boga. Di sini, siswa diajarkan untuk memasak, mulai dari cemilan seperti cheese stick dan makanan besar dengan olahan nasi. Kelas ini digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa, mengingat hasil tata boga akan dijual kepada masyarakat. Maka, biasanya proses memasak dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pesanan yang mereka terima. Menggambar kantun lain-lainnya. Seratus 29 atau 200 atau 2269 menggambar. Aku usianya 17 tahun. Ya, lalu ada yang bikin yang gambar yang bagus. Aku waktu masih anak TK, tadi aku gambarnya anak TK yang bagus. Dan sekarang aku menggambarnya yang bagus, yang cantik, yang warna-warni banget. Kegiatan ada belajar lain kayak menggambar dan menyalain. What? Guilty. I think yes. I do. I like this one. I think this drawing is so hard. I can't draw like that. Now I can draw like Winona from the Rubber Dubbers. I like Rubber Dubbers, and then this one. Do I like Top, Splushy, Finbar, Terrence Ratch, and Amelia, except Maureen. Her name is Winona. She's a purple whale. I think she didn't speak English, but she's always squeaking. She's always squeaking, talking squeak. I don't want to squeak in anything. But I think she's really cute, isn't it? And
this is my favorite TV show when I was a kid. Then I was watched from Jim Jam on Innovision, and now I'm moving to First Media. My home, I have a First Media too. For this, for now on, First Media has Jim Jam channel is no longer used. No, now I can watch all the time. Now, when I was in preschool, I like watch Rubber Dubbers on Jim Jam, on Innovision, and now in First Media. And that's why I love to watch all the favorite like cartoons. I got markers, pencils, sharpener, eraser, pen, ruler, and magnetical pencils. But it's too ugly. I don't like this ugly pencil case. I like studying, learning, mathematics, bahasa, science, social studies, and I don't know, that's it. I like Banja it's always very important school. I like to writing, reading, and drawing, and communications. Yeah, I guess I love all of them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratmartini. Saya Kepala SLB Ulaka Penca Jakarta yang beralamat di Jalan Gunung Balong, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya sebagai kepala sekolah di sini tentunya berharap bahwa sekolah ini ingin semakin maju, semakin berkembang, dan menciptakan anak-anak yang bisa mandiri di masyarakat dengan semua keterbatasannya. Karena saya yakin meskipun mereka mempunyai kebutuhan khusus, tapi jika dikembangkan dengan baik, diapresiasi dengan baik, mereka akan bisa mandiri sesuai yang kita harapkan. Jadi cita-cita saya agar alumni di SLB Ulaka Penca ini bisa mandiri dan bisa bekerja di masyarakat sesuai dengan kemampuannya. SLB Ulaka Penca berdiri tahun 1987, diresmikan oleh gubernur waktu itu yaitu Bapak Cokropanolo. Tujuan dari pendirian SLB ini adalah awalnya untuk menampung lulusan SMA LB yang ada di seluruh DKI. Hanya ke belakangnya karena semua lulusan SLB sudah ditampung di sekolah masing-masing, akhirnya kita berubah fungsi, awalnya pusat latihan kerja menjadi sekolah luar biasa sampai sekarang ini, dan kita kenal menjadi SLB Ulaka Penca. Pada 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mengeluarkan data statistik persebaran sekolah luar biasa dan guru sekolah luar biasa di Indonesia. Dapat terlihat
bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan sebaran SLB dan guru yang paling banyak. Kemudian disusul wilayah Sumatera, Nusa Tenggara dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, kemudian ada Papua. Persebaran ini tentunya menunjukkan bahwa kualitas pendidikan luar biasa masih belum tersebar secara merata di Indonesia. Ya, untuk jumlah pengajar yang ada di SLB Ulaka Penca, kalau guru tetap ada 8, 1 kepala sekolah, 2 staf TU, dan 4 sebagai tenaga kependidikan, ya. 2 sebagai TU dan 2 sebagai office boy. Nah, office boy ini adalah lulusan dari SLB Ulaka Penca sendiri yang kita karyakan sebagai karyawan tetap. Tetapi ada beberapa guru yang ekstrakurikuler yang mengajar seminggu 1 kali, seperti guru angklung, guru degung, guru kolintang, guru aerobik, dan guru renang. Jadi itu mereka semacam guru-guru honor gitu yang ada di SLB Ulaka Penca. Untuk mengembangkan SLB Ulaka Penca ini, tantangan yang paling utama adalah peran serta masyarakat, ya. Pertama, masyarakat sendiri juga belum bisa menerima anak kami dengan baik. Mereka masih punya stempel bahwa anak kayak gini diapain juga nggak akan bisa, karena memang rata-rata siswa kami adalah disabilitas intelektual. Dan yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, sekolah ini dibangun memang untuk mengatasi siswa yang ekonominya menengah ke bawah. Dengan biaya yang murah, kita harapkan anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah sampai dia mempunyai keterampilan yang cukup untuk bisa mandiri di masyarakat. Itu harapan kami. Sehingga kami di sini ada program orang tua asuh, ada program subsidi silang gitu, untuk membantu siswa-siswa yang berkesulitan di dalam ekonominya. Untuk menjadi tenaga pengajar di sini, yang kita harapkan sebetulnya mereka mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa atau S1 pendidikan luar biasa. Tetapi memang ada beberapa guru yang S1-nya umum seperti bahasa Indonesia, agama, atau olahraga. Nah, itu kita tambahkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang ke-PLB-an yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan pengawas atau KKG yang ada di SLB. Jadi memang kita berharap sih mereka basicnya pendidikan luar biasa agar mereka bisa menangani anak-anak ini dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang guru. Struktur organisasi kelas yang ada di SLB Ulaka Penca itu dari SD, tingkat jenjang SDLB itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 6 rombongan belajar. Nah, setiap rombongan belajar untuk SD ini kita maksimal 5 siswa. Lalu untuk tingkat SMPLB itu ada 3 rombel, yaitu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Untuk tingkat SMA-LB ada 3 rombongan belajar, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Nah, lulus SMA-LB yang menjadi ciri khas Ulaka Penca itu ada yang namanya tingkat Ulaka, singkatan dari unit latihan kerja. Nah, ini dia ada tingkat dasar, tingkat terampil, dan tingkat mahir. Lulus dari Ulaka Penca, kita masih tampung ada yang namanya kelas workshop. Nah, di lulus Ulaka ini kalau mereka anaknya bisa mandiri di masyarakat, kita salurkan sampai dia mendapat pekerjaan. Yang tidak bisa bekerja, kita tampung di dalam workshop dan mereka digaji setiap bulan dari SPP yang diberikan oleh orang tuanya, karena memang kami belum mampu untuk menggaji anak-anak ini secara full. Itulah struktur kelas yang ada di SLB Ulaka Penca.
mengingat situasi dan kondisi sekolah yang bukan kriteria sekolah yang kaya, jadi memang kami salary dari guru-guru kami memang masih jauh di bawah UMR. Nah, dengan adanya salary yang kurang mencukupi itu, kami selalu membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kita selalu memupuk mengajar itu membutuhkan kasih sayang. Nah, dengan kasih sayang itu Allah akan membalas dengan rezeki lain yang berlimpah. Itulah yang selalu kita tekankan kepada guru-guru, sehingga luar biasa guru-guru di sini mempunyai motivasi kerja meskipun mereka dengan gaji yang jauh di bawah standar. Jadi dengan berdasarkan kasih sayang, dengan berdasarkan pengabdian, keikhlasan, itu Allah akan memberikan rezeki dari manapun datangnya. Itu yang selalu kita tekankan kepada guru-guru untuk selalu bekerja dengan rasa itu. Untuk kemandirian siswa di tingkat SMP LB, SMA LB itu ada pelajaran keterampilan vokasional yang materi jamnya itu 60% sampai 70% sendiri dari semua bidang studi yang ada di sekolah. Nah, keterampilan pilihan yang ada di SLB Ulaka Penca ini ada beberapa macam, yaitu tata boga. Produk tata boga itu sudah banyak. Awalnya sih kita kue-kue kering itu menjelang event-event tertentu seperti Lebaran, Natal gitu. Lalu yang tiap hari kita produksi yaitu peyek, cistik, dan makanan-makanan ringan yang lain yang bisa kita jual di kantin sekolah. Lalu yang kedua adalah tata busana. Nah, ini karena membutuhkan keterampilan mesin jahit, jadi hanya sedikit yang bisa kita hasilkan produk tata busana ini, hanya yang berupa linen rumah tangga seperti taplak meja yang kecil-kecil, terus cempal, celemek gitu yang bisa kita jual dengan harga yang ekonomis. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan mote. Jadi anak-anak memanfaatkan mote-mote atau manik-manik itu untuk membuat masker strap, membuat bunga, tempat tisu, gantungan kunci, dan lain-lain. Yang keempat ada perkayuan, handicraft tapi khusus perkayuan. Nah, ini anak-anak membuat alat peraga edukatif seperti puzzle, terus membuat lampu hias, membuat talenan, membuat kotak pensil, dan seterusnya. Sekarang sudah mulai berkembang ke decoupage, yaitu dengan pembuatan keterampilan dengan menempel dengan tisu khusus dan bahan khusus. Nah, ini sudah mulai kita kembangkan lagi. Lalu ada keterampilan STEAM. Sementara anak-anak baru STEAM motor karena kita terbatas dengan sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu ada sablon. Jadi anak-anak belajar sablon manual dan sablon digital. Nah, kita sudah memproduksi seragam olahraga sendiri, terus sablon digital, kaos-kaos anak-anak sendiri kita cetak, membuat mug, membuat pin. Nah, itu yang bisa dikerjakan anak-anak di dalam kegiatan sablon. Itu antara lain keterampilan yang ada di SLB Ulaka Penca. Pertama pengen masuk itu pertama mungkin mereka melihat situasi dan kondisi sekolah ya. Itu bagi orang tua. Itu alasan utama mereka masuk ke SLB Ulaka Penca. Tapi ada juga yang karena tidak diterima di negeri yang gratis, mereka mau tidak mau harus mencari sekolah untuk anaknya kan. Jadi mereka menyekolahkan di SLB Ulaka Penca ini. Tapi yang alasan utama mereka adalah ingin anaknya lebih mandiri, lebih tertangani, karena di Ulaka Penca ini muridnya tidak banyak dan gurunya lebih bisa mengatasi anak-anak ini dengan baik. Itu sebagai salah satu alasan. Untuk memupuk kepercayaan anak-anak, biasanya kita mengadakan beberapa event-event
yang bisa kita mengambil masyarakat atau masyarakat bisa melihat kita gitu loh. Seperti kita mengadakan pentas seni di sekolah atau kan kita mengadakan pentas seni di luar. Kita bekerja sama dengan yayasan lain mengadakan pentas di Lotemat, di Ragunan, di Taman Mini gitu. Yang penting mereka tahu ini loh anak SLB bisa menari, bisa main musik, bisa berkarya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mengikutkan anak-anak ini juga pelatihan. Nah, dengan pelatihan itu kan orang tahu, oh ternyata anak ABK, anak disabilitas tuh bisa ya bikin ini, bikin itu, tidak kalah dengan anak yang lain gitu. Jadi selain itu juga kita dengan media sosial, kita punya Facebook, punya IG, punya itu, tapi ya memang belum semua kegiatan kita masukkan karena memang kita terbatas dengan adminnya yang merangkap sebagai guru, merangkap sebagai TO gitu. Jadi nggak begitu aktif banget sih medsos kita, tapi kita sudah mencoba dengan media sosial itu supaya anak-anak kita bisa dikenal dunia luar. Terus kita juga selalu menerima mahasiswa atau instansi lain yang akan mengadakan observasi, mengadakan PKL, mengadakan CSR di sekolah itu dengan harapan ya mereka kenal lah anak-anak SLB kita. Ya, harapan saya sebagai kepala sekolah, juga sebagai guru dan juga sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan luar biasa, setelah lulus harapan kami masyarakat itu mau menerima dan memberikan kesempatan lah paling tidak anak kita untuk berkarya gitu. Syukur-syukur mereka bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya di masyarakat. Jadi anak-anak kita kan sebetulnya kemampuan intelektualnya, kemampuan keterampilannya juga tidak kalah dengan orang dalam tanda petik normal gitu ya. Tapi asal mereka diberi kesempatan, diberi bimbingan, saya yakin mereka akan bisa berpartisipasi dan mandiri di masyarakat. Nah, peran bimbingan dan uluran tangan untuk memberikan kesempatan itu yang kami harap masyarakat bisa membuka kesempatan seluas-luasnya. Karena meskipun ada bursa tenaga kerja disabilitas, buktinya juga anak-anak kita itu kurang bisa untuk masuk ke bursa tenaga kerja itu karena memang keterbatasan. Dan untuk yang disabilitas intelektual seperti siswa ULAKA kebanyakan itu memang butuh pendampingan seumur hidup. Jadi mereka tidak mungkin bisa mandiri di dalam satu kegiatan tanpa pendampingan dan campur tangan dari orang lain. Nah, itu yang kita butuhkan. Setiap orang pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda, dan perbedaan ini tentunya hadir dari banyak faktor. Perbedaan ini tentunya yang membuat hadirnya keberagaman, tapi bukan berarti berbeda itu hal yang salah dan harus dipisahkan. Disabilitas adalah istilah yang sering dikaitkan kepada mereka yang dianggap berbeda dan dianggap kekurangan atau membutuhkan bantuan khusus. Secara sains dalam psikologi, disabilitas tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang secara fisik sejak lahir berbeda, tapi juga dapat disematkan kepada siapapun. Karena sejatinya, disabilitas berkaitan dengan faktor lingkungan. Jadi sebenarnya si disabilitas ini ada faktor dari lingkungannya yang mempengaruhi. Bagaimana kita melihat seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi dan prasangka yang kita miliki. Oleh karena itu, ayo pelan-pelan belajar, menghilangkan dan menghindari persepsi buruk kepada mereka yang berbeda. Lepaskan definisi kita dari stigma negatif tentang para difabel. Bersihkan persepsi kita dan mulailah peduli kepada mereka dimanapun dan kapanpun.